Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan yang pertama Sandy Chris Setio dengan NIM 56/2019-001. Kedua ada Diva Zidan Pratama dengan NIM 56/2019-009. Kemudian ada Alif Arifki dengan NIM 56/2019-013. Kemudian ada Dandi Aldi Saputra dengan NIM 56/2019-010. Kami akan mendiskusikan tentang routing ke internet. Berikut ini adalah topologinya. Pertama, kita akan menghubungkan ke internet. Pada router 1, kita akan men-setting internet dengan cara statik. Kita masukkan IP address 10.10.10.2/24 interface Ethernet 1. Kemudian masukkan IP router gateway 10.10.10.1. Kemudian masukkan IP DNS server 10.10.10.1 atau 8.8.8.8. Centang allow remote request agar bisa diarahkan ke DNS router Mikrotik. Lakukan uji coba dengan cara ping ke IP 8.8.8.8 dan ping ke google.com melalui terminal Mikrotik. Masih di router 1, kita akan setting internet. Yang pertama, masukkan IP address 10.10.11.1/24 interface Ethernet 2. Kemudian masukkan IP firewall NIT general chain Ethernet output out interface Ethernet 1. Ethernet 1 itu adalah yang menuju ke internet. Kemudian pada action kita ganti menjadi masquerade. Oke, jadi selanjutnya kita akan menggunakan static root ya di sini karena kita routing itu sedikit, nggak terlalu banyak, jadi kita pakai static root. Oke, nah di sini karena IP address-nya tadi udah dimasukkan ya di IP untuk internetnya, jadi kita tinggal men-setting IP root-nya di sini, jadi kita langsung tambahkan aja di sini. Nah, yang pertama DST address-nya kita masukkan network untuk keseluruhan dan gateway-nya itu gateway yang ke internet. Nah, lalu yang selanjutnya kita masukkan DST address-nya itu network setelah network yang pertama, yaitu 12.0, 13.0, 14.0, dan 15.0. Lalu gateway-nya itu gateway yang menuju ke router 2. Nah, selanjutnya hubungkan header 2 router 1 ke header 1 router 2. Lalu yang di router 2 kita tambahkan dulu IP address-nya yang di header 1 yaitu 10.10.11.2/24, lalu header 2-nya 10.10.12.1/24. Nah, setelah itu kita setting lagi IP root-nya, tambahkan di sini DST address-nya yaitu DST address untuk network keseluruhan. Lalu gateway-nya itu yang menuju ke router 1. Nah, selanjutnya kita masukkan juga DST address-nya yang network setelah network yang pertama tadi, yaitu 13.0, 14.0, dan 15.0. Nah, untuk gateway-nya sendiri itu adalah gateway yang menuju ke router 2. Kita masukkan yaitu 10.12.2. Jadi selanjutnya hubungkan header 2 router 2 ke header 1 router 3.
Ya, selanjutnya kita masuk ke router 3, kita masukkan saja IP address satunya 10.10.12.2/24 dan header 2-nya kita masukkan 10.10.13.1/24. Lalu kita masukkan IP roots-nya ASDST address sama dengan 0.0.0.0/0 dan gateway-nya ini sesuai dengan IP gateway yang menuju ke router 2 10.10.12.1. Dan selanjutnya kita masukkan ASDST address-nya, kita pakai IP network-nya ini 10.10.14.0/24 dan gateway-nya sesuai dengan gateway router 3 10.10.13.2 dan ini sama saja. Lalu selanjutnya hubungkan header 2 ke router 3 ke header 1 router 4. Kita masuk ke router 4, kita pasang header satunya 10.10.13.2/24 dan header 2-nya 10.10.14.1/24. Setelah itu kita masukkan IP root-nya ASDST address sama dengan 0.0.0.0/0 dan kita masukkan gateway-nya dari gateway router 3 10.10.13.1 dan kita masukkan lagi ASDST address-nya yaitu IP network-nya 10.10.15.0/24 dan gateway-nya dari router 4 10.10.14.2 dan selanjutnya hubungkan header 2 router 4 ke header 1 router 5. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan router 5 dan juga setting di laptop. Pertama kita setting IP dulu, IP address. Interface header 1 kita masukkan IP 10.10.14.2/24, header 2-nya 10.10.15.1/24. Dan langsung saja kita masuk IP roots-nya. Nah, kita setting IP roots-nya langsung saja ke DST address. Kita masukkan 0.0.0.0/0. Kenapa DST-nya 0? Ya karena itu adalah network keseluruhan. Dari router-router yang sudah kita setting sebelumnya. Gitu. Dibuat seperti ini agar tidak terlalu banyak men-settingnya. Jadi tidak perlu lagi men-setting IP sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke gateway-nya. Gateway-nya ini gateway dari router 4, router sebelumnya 10.10.14.1. Selanjutnya hubungkan header 2 router 5 ke header laptop. Nah, berikut adalah settingannya sesuai yang ada di topologi. Kita masukkan IP address-nya 10.10.15.100. Kita menggunakan subnet mask-nya karena tadi /24 di router, kita juga masukkan di sini juga 255.255.255.0 traffic dari /24. Selanjutnya kita masukkan default gateway-nya, default gateway dari router 5 yakni 10.10.15.1. Nah, itu penjelasan dari static routing dan juga agar terhubung ke internet gitu. Sebenarnya kita juga sudah membuat penjelasan mengenai RIP Dynamic Route Protocol, tapi karena ini nanti sekalian besok dijelaskan di tugas selanjutnya, jadi kita akan menjelaskan lebih detailnya besok. Untuk kali ini kita akan lihat sekilas saja. Nah, ini perbedaannya gitu. Kalau di router 1 kita tinggal men-setting di RIP-nya itu settingannya di routing RIP interface. Nah, interface header 1 dan send-nya
versi 2 karena RIP-nya kita versi 2, Regex-nya versi 2. Nah, kenapa ini ada 2 routing RIP-nya untuk Ether 1 dan Ether 2? Nah, kenapa 2? Karena Ether 1 itu nanti untuk terhubung ke router internet dan Ether 2 itu ke router selanjutnya gitu, yaitu Ether 3. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya di sini di routing RIP network. Nah, network ini kan 10.10.10.0. Nah, ini sesuai dengan IP yang di router 1 gitu. Di Ether 1 adalah 10.10.0, sedangkan di Ether 2 10.10.11.0. Nah, itu sesuai network di router 1. Cukup di setting seperti ini saja, ini akan bisa routing secara otomatis. Settingannya lebih mudah karena ini diperuntukkan untuk lebih banyak router gitu. Nah, ini kita lihat sekilas. Mungkin itu saja dari kelompok 4. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.